Kali ini saya akan cerita kisah seorang ibu yang bunder karena judi slot. Kisah ini sangat banyak menguras perhatian orang-orang saat kejadian. Kenapa kisah ini banyak menguras perhatian orang? Karena kisah ini mengandung horor dan mistis. Bagaimana kisahnya? Saya Repangi. Selamat datang di Cerita Rakyat. Kisah ini berada di sebuah desa bernama Desa Ronggur. Di sana orang-orang pekerjaannya hanyalah seorang petani kopi. Jadi desa ini masih asri, masih hijau. Orang-orang di sana itu bertani kopi dan pemandangan di daerah sana itu hanya kopi dan kopi. Sejauh mata memandang ada perkebunan kopi. Karakter utama dalam kisah ini adalah bernama Ibu Talen. Ibu Talen ini mempunyai karakter khas, yaitu dia adalah orang yang supel, ramah, dan orangnya periang dan sangat bahagia. Sedangkan karakter yang kedua adalah bernama Pak Tagor. Pak Tagor ini adalah orangnya yang berkepribadian ganda atau bipolar. Kadang dia orangnya romantis, kadang orangnya ngeselin, kadang orangnya tiba-tiba marah gitu, tiba-tiba bikin jantungan dan berbagai macam lainnya. Sebenarnya mereka adalah keluarga yang bahagia. Mereka tidak kekurangan apapun. Mereka cukup bahagia. Bahkan mereka salah satu orang terkaya di daerah itu. Mereka hidup seperti biasa, seperti ibu-ibu atau seperti bapak-bapak yang setiap harinya aktivitasnya itu berkebun, yaitu perkebunan kopi. Akan tetapi di balik kebahagiaan dari keluarga ini, ternyata Pak Tagor menyimpan sebuah rahasia. Ternyata Pak Tagor ini sangat suka berjudi. Pak Tagor ini dari kecil sudah sangat hobi berjudi. Dia sangat menguasai judi seperti judi remi, judi slot, judi QQ dan lain sebagainya. Bahkan dia tidak pernah bisa disembuhkan karena penyakit judi slot ini. Di sisi lain, Pak Tagor ini adalah seorang pemuka agama yang sangat disegani di daerah tersebut. Di sana agama itu masih agama lokal. Agama di sana adalah agama Parmalim atau agama Malim, sama seperti agama Sunda Wiwitan seperti di Jawa atau seperti agama Kejawen. Walaupun Pak Tagor ini hobi berjudi, akan tetapi istrinya tidak pernah mengetahui bahwa dari kecil dia suka berjudi. Bahkan dia menutupi hal ini kepada saudara-saudaranya atau teman-temannya atau sahabat terdekatnya. Dan tibalah pada saat kejadian naas ketika istrinya mendapati suaminya, yaitu Pak Tagor, sedang bermain judi slot. Pak Tagor ini sedang memainkan judi slot di HP-nya. Lalu seperti biasalah ngumpet-ngumpet gitu, pernah ketahuan sama istrinya gitu, ngumpet-ngumpet main judi slot. Nah tiba-tiba kepergok sama istrinya, yaitu Ibu Talen. Dan ketika Ibu Talen menanyakan, "Kamu lagi ngapain?" "Lagi main judi ya." Ngaku, "Kamu main judi ya?" Dan tiba-tiba Pak Tagor itu seperti anak kecil yang ketangkap basah. Dan Pak Tagor mengatakan kepada istrinya, dan dia ngeles kepada istrinya, enggak, ini bukan judi, ini mah Candy Crush, ini bukan judi." Masa Candy Crush ada kakek-kakek yang berkumis lebat putih? Iya, sekarang Candy Crush itu sudah seperti itu. Dulu Candy Crush nggak seperti itu, sekarang udah update lagi ya. Udah lebih modern lagi. Pak Tagor menutupi judi slot yang dimainkannya. Padahal yang dikatakan Ibu Talen ini yaitu seorang kakek-kakek berkumis putih, yaitu kakek Zeus. Mungkin sahabat juga tahu ya kan. Tapi karena istrinya adalah seorang yang baik hati dan istrinya tidak memperpanjang masalah ini, dia mengatakan kepada Pak Tagor, "Oh, ya udah nggak apa-apa. Tapi sekarang Candy Crush sudah ada itu ya, kakek-kakek berkumisnya sekarang ya. Ya udah nggak apa-apa." Mungkin Ibu Talen ini mau menyelamatkan rumah tangganya karena dia tidak mau rumah tangganya ribut didengar tetangga. Sebenarnya Ibu Talen ini seperti yang saya katakan tadi adalah orang yang baik hati, periang, dan orang yang sangat bahagia. Tapi semenjak kejadian itu, Ibu Talen ini selalu menaruh curiga kepada suaminya. Karena dia mungkin ada kecurigaan sedikit kepada suaminya. Karena suaminya dari gerak-geriknya mungkin saat itu tidak terlalu meyakinkan. Makanya Ibu Talen ini mencurigai suaminya. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian datanglah seorang debt collector atau penagih hutang ke rumah Ibu Talen dan Pak Tagor ini.
Penagih hutang itu menagih hutang yang lumayan gede, tidak tanggung-tanggung. Hutang yang ditanggung oleh Pak Tagor ini 500 juta rupiah. Si penagih hutang itu mau cari yang bernama Pak Tagor. Bu, ada Pak Tagor. Ya, ada apa ya? Ya, ini ada tunggakan utang. Dan ketika Ibu Talen mendengarkan segitu banyaknya utang Pak Tagor, Ibu Talen terkejut. Pak Tagor yang saat itu yang sedang sibuk lagi bermain HP di dapur. Dan Ibu Talen mau nanyakan hal ini atau mengkonfirmasi hal ini kepada Pak Tagor. Itu ada orang yang nyariin kamu. Apa benar kamu punya utang segitu banyak 500 juta? Dan tiba-tiba Pak Tagor terdiam 1000 bahasa. Lalu tidak disangka-sangka Ibu Talen yang terkejut mendengarkan berita itu mengalami seperti orang kesurupan. Dia mengacak-acak lambung. Kenapa ini bisa terjadi? Kok bisa banyak banget ini utangmu? Dari mana kamu ini? Kamu main judi terus ya? Pokoknya ya seperti orang ibu-ibu yang lagi marah, yang pokoknya orang seperti kesurupan, rambutnya acak-acakan. Kenapa kamu melakukan seperti ini? Kenapa? Dan Pak Tagor diam 1000 bahasa. Dia tidak mengungkapkan kata-kata selain maafin saya ya Bu ya, maafin saya Mak. Itu yang keluar dari mulutnya. Dan setelah kejadian itu, banyak orang yang berturut-turut menagih hutang kepada Pak Tagor. Mulai dari pinjol, mulai dari pinjaman ke tetangga, pinjaman ke saudara. Pokoknya banyak banget utangnya. Sekitar 2 miliar lebih utangnya. Dan solusinya, Pak Tagor dan keluarga berdiskusi, berembuk. Dan hasilnya, perkebunan kopi, rumahnya, dan tabungannya semuanya ludes. Mereka tidak punya apa-apa. Mereka tinggal di sebuah gubuk bekas. Awalnya sebenarnya Pak Tagor itu tidak termasuk yang terlalu kecanduan judi. Dia juga termasuk seperti bapak biasanya ya. Awalnya coba-coba iseng-iseng gitu. Depo 1 juta, 100.000 atau 500.000. Ya tidak terlalu banyak lah. Dan akhirnya dia ketagihan. Karena apa? Karena waktu dia main sebulan, 2 bulan, sampai 3 bulan itu, Pak Tagor itu selalu menang. Terus menang. Dia semakin bergiat, semakin depo gitu. Dan salah satu rahasia dari bandar judi slot itu adalah ketika 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kita bermain judi itu ya biasalah dikasih menang dulu ya kan. Biar apa? Biar kita ketagihan ya kan. Seperti Pak Tagor ini. Dan ketika Pak Tagor sudah ketagihan, disitulah saatnya bandar mengalahkan Pak Tagor. Dan setelah kejadian itu, Ibu Talen yang dulunya periang, orangnya yang ramah, orangnya yang bahagia, tiba-tiba murung, tiba-tiba suka tertawa sendiri, suka ngobrol sendiri, seperti ODGJ. Dan sekarang mereka tidak punya apa-apa. Mereka tinggal di sebuah gubuk bekas kandang babi. Saat melihat istrinya sudah seperti itu, sudah kalang kabut, sudah out-outan, pokoknya sudah tidak seperti manusia lagi, Pak Tagor menyesali perbuatannya. Tapi kepalang sudah terlanjur basah. Dia sudah tidak bisa membalikkan istrinya kepada semula lagi seperti ketika dia masih bahagia bersama istrinya. Di suatu malam yang kelam, Bu Talen berencana bundir karena tidak kuat lagi dengan keadaan ekonomi yang terlilit utang karena ulah suaminya sialan itu. Maka dia mengambil rancu. Sengaja saya sebut rancu biar tidak kena copyright ya kan. Mungkin sahabat udah pada tahu ya kan arti rancu itu sebenarnya. Rancu bermerek Tio dan yang biasa digunakan mereka untuk menyemprot hama di kebun kopi. Bu Talen diam-diam menyelinap pergi ke perkebunan kopi mereka dulu. Sementara di perkebunan kopi itu ada jurang yang sangat terjal. Jurang itu sekitar 800 meter kedalamannya. Dia diam-diam merayap malam-malam pergi ke sana. Dia tidak memberitahu siapa saja, keluarga atau teman-temannya atau sahabat-sahabatnya, tidak dikasih tahu. Karena Bu Talen merencanakan sesuatu rahasia yang sangat rahasia. Dia membawa segelas rancu ke perkebunan tersebut. Setelah di perkebunan itu, setelah dia duduk di pinggir jurang itu, dia meminang-minang gelas itu, mengangkatnya, lalu berpikir, lalu dia seperti punya keraguan. Secara tiba-tiba Ibu Talen seperti dirasuki oleh setan. Matanya melotot, bibirnya hitam. Dia seperti mak lampir. Dia seperti
Arah memegang rancu itu. Dia lalu mengangkat gelas itu, gelas yang berisi rancu itu. Lalu dia mendekatkan kepada mulutnya seperti ini. Dan tahu apa yang terjadi? Ketika rancu itu menyentuh bibirnya, belum sempat ditelan. Dan tahu sahabat apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita akan bahas part 2-nya di video selanjutnya. Jadi bagi sahabat yang mau part 2-nya, silahkan di subscribe dulu biar tidak lupa, biar gampang ingat. Oke, semoga Anda terinspirasi dari video ini. Saya Repangi, salam cerita rakyat.